Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu membayangkan punya mesin waktu seperti di film kartun? Wah, pasti seru ya bisa melihat masa lalu. Nah, di Korea Selatan ada sebuah kota ajaib bernama Gyeongju. Kota ini mirip sekali dengan mesin waktu, karena di sana kita bisa melihat bangunan-bangunan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bayangkan, kota ini sudah ada jauh sebelum kakek dan nenek kita lahir loh. Bahkan sebelum ayah dan ibu kita ada di dunia ini. Dahulu kala ada kerajaan hebat bernama Kerajaan Silla. Gyeongju adalah ibu kotanya. Kerajaan ini sangat kuat dan bertahan lama sekali, hampir 1000 tahun. Disinilah para raja dan ratu tinggal di istana yang megah dan memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Ayo pakai sepatu kalian, aku ajak kalian jalan-jalan keliling kota Gyeongju. Kalau kalian jalan-jalan di tengah kota Gyeongju, kalian akan melihat gundukan tanah hijau yang sangat besar. Bentuknya seperti bukit kecil. Tapi, tahukah kalian, itu sebenarnya bukan bukit biasa loh. Itu adalah makam para raja zaman dahulu. Uniknya, makam-makam ini terletak persis di samping jalan raya dan rumah warga. Jadi, anak-anak di sana sudah biasa melihat bukit sejarah ini saat mereka berangkat sekolah. Seru ya? Gak jauh dari sana, ada bangunan batu unik bernama Cheonsongdae. Bentuknya seperti botol raksasa. Zaman dahulu belum ada handphone atau Google Calendar. Jadi orang-orang melihat bintang di langit dari menara ini untuk tahu kapan harus menanam padi. Wah, pintar sekali orang zaman dahulu. Kemudian kita maju sedikit dan akan bertemu jembatan kayu yang sangat besar dan indah bernama Wall Jongkyo. Di malam hari lampu-lampunya bersinar cantik di atas air. Ada satu tempat juga yang gak kalah indahnya, yaitu Donggung Palace dan Wolchipon. Ini adalah tempat tinggal pangeran dan lokasi pesta kerajaan. Namanya memiliki arti yang cantik, yaitu kolam yang memantulkan cahaya. Kalian penasaran tidak dengan mahkota raja? Ayo, aku ajak kalian masuk ke dalam Museum Nasional Gyeongju. Di sini kita bisa melihat mahkota emas yang berkilau, patung Buddha yang anggun, dan berbagai benda bersejarah lainnya. Melalui benda-benda ini, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Silla pada masa lalu. Namun, sejarah bukan hanya milik raja dan bangsawan saja. Di Gyeongju Folkcraft, kita bisa melihat kehidupan rakyat biasa pada masa kerajaan Silla. Ada kerajinan tangan dan alat-alat sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sini kita belajar bahwa sebuah peradaban besar tidak hanya dibangun oleh perintah raja saja, tetapi juga oleh kerja keras dan keterampilan orang-orang biasa. Perjalanan ini berlangsung ke Bulguksa, sebuah kuil yang dibangun di atas gunung. Setiap susunan batu dan anak tangganya dirancang dengan makna mendalam tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Sebagai penutup, kita akan mendaki lereng gunung untuk menuju Soguram. Di dalam gua buatan ini, sebuah patung Buddha raksasa duduk dengan tenang menghadap laut timur, seolah ia sedang menjaga matahari terbit sekaligus mengingatkan setiap pengunjung tentang arti pencerahan dan kedamaian batin. Sekarang perjalanan kita di kota Gyeongju telah sampai di akhir cerita. Dari makam raja, bangunan batu, jembatan kayu, hingga kuil di atas gunung. Semuanya mengajarkan kita bahwa setiap tempat punya cerita yang berharga. Gyeongju mengingatkan kita bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipelajari dan dijaga. Karena dari cerita-cerita itulah kita bisa belajar tentang kebijaksanaan, kerja keras, dan kebersamaan. Semoga suatu hari nanti kita bisa berjalan langsung menyusuri kota Gyeongju, melihat sendiri tempat-tempat yang hari ini hanya kita dengar ceritanya. Terima kasih sudah berkelana bersama. Sampai jumpa di petualangan dan cerita berikutnya.